Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat dimana saja berada, yang sama-sama saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat membahas pada kesempatan yang baik ini tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi kitab Ta'limul Muta'allim ini telah ditulis oleh seorang imam, seorang ulama yang ilmunya sangat luas, yaitu Syekh Ibrahim bin Ismail. Kitab Ta'limul Muta'allim kalau diterjemahkan secara bebas, secara sederhana adalah tata cara belajar bagi para pelajar atau metode belajar bagi para penuntut ilmu. Kita mulai dengan pembahasan muqaddimah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Segala puji bagi Allah yang telah faddala, memberikan kelebihan, bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan, wal amali, dan amal-amal kebaikan, ala jami'il alam, yaitu Bani Adam itu dilebihkan dari sekalian alam, maksudnya seluruh alam semesta. Karena di alam semesta ini ada 5 makhluk hidup. Yang pertama ada malaikat, yang kedua ada jin, yang ketiga ada manusia, yang keempat ada binatang, yang kelima ada tumbuh-tumbuhan. Adapun syaitan itu tidak ada wujud aslinya syaitan. Tapi syaitan itu bisa digolongkan dari bangsa jin dan bangsa manusia yang mengajak kepada keburukan, atau bisa juga dari binatang atau tumbuh-tumbuhan. Jadi semua yang menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan syaitan. Adapun iblis itu adalah salah satu nama dari golongan jin. Ini disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami berfirman, memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka sujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis, kana minal jin, dia itu adalah dari golongan jin, fafasaqa an amri rabbi, maka dia ingkar dari perintah Tuhannya. Nah, maka ayat ini menjadi dalil bahwa iblis itu bukan dari golongan manusia, bukan juga dari golongan malaikat, tetapi dia dari golongan jin, dari golongan jenis makhluk hidup yang kedua. Nah, dari 4 makhluk hidup yang lainnya, manusia ini diberikan kelebihan berupa ilmu dan amal. Nah, kalau kita lihat 5 makhluk hidup ini, yang paling unggul itu adalah manusia. Yang komplit, yang lengkap pada dirinya itu adalah manusia. Karena pada dasarnya ketika ruh itu berada pada jasad makhluk hidup ini, maka dia akan mempunyai 7 fungsi utama. Yang pertama menjadi akal atau ilmu.
Kemudian yang kedua menjadi pendengaran, yang ketiga menjadi penglihatan, yang keempat menjadi pernapasan atau penciuman, yang kelima menjadi ucapan, yang keenam berada di hati menjadi keinginan, yang ketujuh adalah kekuatan yang berada di seluruh tubuh. Nah, dari 5 makhluk hidup itu, manusia yang sangat unggul. Kalau kita lihat malaikat, malaikat itu punya ilmu, kemudian punya pendengaran, punya penglihatan, punya kehidupan, kemudian punya ucapan, punya keinginan, punya kekuatan. Nah, tetapi ilmunya malaikat itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih diberikan ilmu itu kepada manusia. Mana buktinya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adamal asma', dan Allah mengajarkan kepada Adam itu nama-nama benda. Tsumma 'aradahum 'alal malaika. Kemudian tsumma 'aradahum 'alal malaika, kemudian dipertemukan, atau bahasa sekarangnya dicerdas cermatkan dengan dengan para malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Karena sebelumnya malaikat pernah menyanggah kepada Allah kenapa harus menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang nantinya akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Nah, kemudian Allah menjawab bahwa aku lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui. Maka pembuktian bahwa Adam memiliki kelebihan dari malaikat, kemudian Adam diajarkan nama-nama dan malaikat tidak diajarkan oleh Allah, lalu dipertemukan. Ditanyakanlah kepada malaikat itu, apa namanya benda ini, apa namanya benda ini. Ternyata mereka tidak bisa menjawabnya. Kemudian Adam bisa menjawabnya. Maka malaikat itu mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali apa yang Engkau ajarkan. Nah, maka dari situ menjadi dalil bahwa anak keturunan Adam itu mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada malaikat. Maka di situ punya kelebihan. Dari 7 tadi, dari sisi ilmu pengetahuan, ya, maka manusia lebih unggul daripada malaikat. Kemudian keinginan. Kalau keinginan, malaikat itu hanya punya keinginan kepada kebaikan. Sementara manusia dilengkapi oleh Allah, ada keinginan kepada kebaikan, ada keinginan kepada keburukan. Jadi dia diberikan lebih. Jadi ada 2 kelebihannya manusia di situ. Adapun pendengaran, penglihatan, kemudian kehidupan, kemudian ucapan, itu sama-sama diberikan oleh Allah, bisa berimbang. Tetapi kekurangan malaikat itu adalah ilmunya lebih rendah daripada ilmu manusia. Kemudian keinginannya, dia punya hanya sebelah keinginan, tapi manusia mempunyai 2 sisi keinginan. Ada sisi keinginan baik, ada sisi keinginan buruknya. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan bangsa jin. Bangsa jin ini sering disebutkan di Quran itu gandeng. Ya ma'syarul jinni wal ins. Nah, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Karena memang sesungguhnya yang pertama menghuni bumi ini dalam riwayat diceritakan bahwa awalnya itu adalah bangsa jin yang beribu-ribu tahun mendiami bumi ini, kemudian dia berbuat angkara murka, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengazabnya, maka yang tersisa dari bangsa jin itu hanya iblis saja yang bernama Azazil. Nah, Azazil ini kemudian dibawa oleh malaikat ke langit, dibawa ke dalam surga, kemudian dia dibesarkan dan
hidup bersama para malaikat, selingkungan dengan malaikat, seakan-akan dia sudah menjadi golongan malaikat, tapi golongan aslinya itu adalah golongan jin. Nah, maka jin itu kalau kita lihat dia selalu disandingkan dengan manusia di dalam perintahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, maka jin dan manusia dari 7 kebesaran Allah yang diberikan kepada makhluknya itu semuanya lengkap ada. Cuman dia di bawah standar manusia. Jadi manusia tetap unggul. Sehingga tidak ada nabi dari golongan jin. Yang ada nabi itu dari golongan manusia, itu menunjukkan tingkat kecerdasannya lebih tinggi. Mana buktinya bahwa manusia itu lebih tinggi akalnya dari jin? Buktinya bahwa yang menjadi nabi itu adalah orang yang paling cerdas. Maka makhluk yang paling cerdas, maka dari bangsa jin tidak ada nabi, tidak ada rasul. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia lebih unggul dalam dalam ilmu pengetahuannya. Nah, kemudian di dalam ilmu pengetahuan, kemudian kekuatan manusia lebih kuat dari kekuatan jin. Kalau pendengarannya, penglihatan sama, kehidupannya, kemudian ucapan sama. Dari sisi kegagahan, manusia lebih gagah dibandingkan dengan jin. Nah, dari sisi kekuatan dan ilmu pengetahuan, manusia juga lebih unggul dari bangsa jin. Mana buktinya? Buktinya adalah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman menawarkan jasa, siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis itu dari kerajaannya ke kerajaan Nabi Sulaiman, maka yang pertama mengacungkan tangan itu adalah jin ifrit, jin yang tingkat kekuatannya itu lebih kuat dari jin yang lain. Berapa lama kata Nabi Sulaiman sebelum Tuhan berdiri dari duduk? Jadi sebelum berdiri dari duduk, maka singgasana itu sudah ada di sini. Nah, kemudian ada dari golongan manusia yang kekuatan dan ilmunya lebih tinggi daripada golongan jin, menawarkan bahwa saya bisa memindahkan istana itu dari sana. Berapa lama kata Nabi Sulaiman? Yaitu sebelum mata Tuhan berkedip. Jadi kalau sedang terbuka, sebelum ditutup matanya itu istana sudah ada, atau sedang tertutup sebelum terbuka sudah ada. Jadi lebih cepat dari sebelum berdiri dari duduk. Maka ini menunjukkan bahwa bangsa manusia itu dia kalau dibandingkan dengan bangsa jin lebih tinggi kekuatan dan ilmu pengetahuannya. Nah, itu yang dimaksud di dalam kitab ini disebutkan dengan ilmi wal amal. Nah, kemudian dengan jin sama-sama punya pendengaran, punya keinginan baik, punya keinginan buruk. Nah, tapi manusia berada di atas jin itu adalah ilmu pengetahuannya dan kekuatan, kudrohnya. Kemudian kalau kita bandingkan manusia itu dengan hewan, kita sama-sama punya pendengaran, sama-sama punya penglihatan, sama-sama punya pernapasan, sama-sama punya. Nah, di ucapan ini binatang lebih kurang, dia hanya bisa satu ucapan saja. Ya, kalau mengoek saja. Ada yang bisa lebih banyak seperti burung misalnya, tapi dia tidak seluas ucapan manusia yang bisa berbicara dengan bahasa apa saja dan bisa bisa berbicara dengan lebih leluasa. Nah, kekurangan binatang itu dibandingkan manusia adalah dia hanya punya insting, tidak punya akal. Kalau dia tidak punya sama sekali. Kalau iblis, kalau malaikat itu di bawah manusia dikit, lebih cerdas.
kemudian lebih cerdas manusia, kemudian jin lebih rendah lagi dibandingkan dengan manusia. Kalau binatang tidak ada sama sekali akalnya, yang ada instingnya. Nah, kemudian ruh yang berada pada tumbuh-tumbuhan lebih kurang lagi. Dia tidak punya akal, tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, tidak punya pernapasan, kemudian dia punya penghidupan, dia tidak punya ucapan, dia tidak punya keinginan, dia punya kekuatan. Nah, kekuatannya itu tidak bisa bergerak ke sana sini, tapi dia hanya punya kekuatan untuk tumbuh. Jadi dia cuma punya dua, satu ada hidupnya, dua ada kekuatan, tapi kekuatannya pun terbatas. Maka yang komplit mempunyai keseluruhan itu adalah manusia. Akalnya sempurna, pendengarannya sempurna, penglihatannya sempurna, penciumannya sempurna, pernapasannya sempurna, kemudian ucapannya sempurna, kemudian keinginannya sempurna, kekuatannya pun juga sempurna. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan kepada Bani Adam dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Cuman pengarang kitab ini di dalam kitab beliau disebutkan adalah bil ilmi wal amal saja. Jadi diambil yang ringkas-ringkasnya, yaitu yang paling pokok adalah dengan ilmu dan amal. Ilmu membedakan manusia, menunjukkan kelebihan manusia dibandingkan dengan malaikat, dengan jin, dengan binatang, nah kemudian dengan tumbuhan. Nah kemudian khusus amal. Nah amal ini dibandingkan dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Walaupun banyak amal baiknya binatang, tapi dia tidak dihitung sebagai amal ibadah. Ketika dia meninggal dunia, selesai sudah tidak. Dia akan dibalas lagi berupa kenikmatan akhirat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Ini maksud dari muqaddimah yang dibacakan, yang ditulis oleh pengarang kitab ini. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pengajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah dalam kesempatan lain nanti kita akan lanjutkan dengan masih di muqaddimah wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Insyaallah mudah-mudahan kita tetap sehat, kemudian usia kita jadi berkah, rezeki kita diberkahi Allah. Nah, kemudian kita bisa terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting kita bisa belajar dan terus mengaji, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.